Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu kegiatan rutin kita latihan debat yang diselenggarakan oleh UKM Debat Unjaya, yang mana untuk mengasah skill berargumentasi kita semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada semua anggota UKM Debat Unjaya yang telah berhadir di ruang Zoom, yang mana pada malam hari ini kita akan melihat langsung latihan debat yang akan diikuti oleh teman-teman kita semua, yang mana mosi pada kali ini yaitu sebagai kaum feminitas, kesetaraan gender dirasa merendahkan martabat wanita. Sebelum kita lebih lanjut masuki ke latihan debat, izinkan saya memaparkan tata tertib latihan debat. Harap diperhatikan semuanya, terutama kepada para peserta latihan itu sendiri. Yang pertama, latihan debat dilaksanakan secara daring dan tertutup untuk umum. Yang kedua, seluruh peserta yang mengikuti latihan debat diwajibkan mengaktifkan kamera dan berpakaian sopan. Peserta latihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, seluruh penonton diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon. Selanjutnya, argumentasi yang dipaparkan tidak boleh mengandung unsur sara, provokasi, atau hal yang dapat menimbulkan kegaduhan. Peserta debat diperbolehkan membawa catatan, alat tulis, dan lainnya yang mendukung kegiatan latihan. Mosi akan dikirim setiap hari Selasa. Peserta latihan debat wajib mencantumkan nama atau username sesuai dengan format berikut. Harapkan yaitu pro atau kontra skor nama. Selanjutnya, moderator berhak memotong untuk menghentikan pemaparan peserta jika melebihi batas waktu. Selanjutnya, aturan debat, yaitu waktu untuk masing-masing pembicara selama 5 menit. Pembicara penyimpul diberi waktu 3 menit. Pembicara 3 tidak diperbolehkan untuk jadi pembicara penyimpul. Interupsi baru boleh dilakukan setelah 1 menit waktu pembicara memulainya dan 1 menit sebelum pembicara mengakhirinya. Selanjutnya, interupsi akan dipersilakan oleh pendebat yang sedang berbicara. Durasi untuk interupsi maksimal 10 detik. Apabila interupsi melebihi 10 detik, moderator atau dewan juri berhak menghentikannya. Interupsi tidak diperkenankan pada giliran pembicara penyimpul. Apabila terjadi kendala teknis pada salah satu peserta latihan debat yang sedang menyampaikan pendapat, maka rekan satu timnya berhak menggantikan untuk melanjutkan argumen dengan durasi waktu yang tersisa. Terakhir, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan selama perlombaan berlangsung. Itulah tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh hadirin yang berada di ruang Zoom dan juga para peserta debat. Mosi kita pada hari ini, malam hari ini, yaitu sebagai kaum feminitas, kesetaraan gender dirasa merendahkan, yang mana akan dipandu langsung oleh rekan saya yaitu Wahyu Rahma, dan di sana sudah ada juga dewan juri yaitu Rio Ananda Triana. Selanjutnya, untuk menyegerakan kegiatan latihan kita, saya persilakan kepada rekan saya Wahyu Rahma. Pada Wahyu Rahma, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Kak Fauzul, selaku MC yang sudah membuka latihan debat pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman semua, perkenalkan saya Wahyu Rahma selaku moderator yang akan memandu jalannya perdebatan pada malam hari ini dengan mosi sebagai kaum feminitas, kesetaraan gender dirasa merendahkan martabat wanita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai perdebatan pada malam hari ini. Kita sambut pembicara pertama dari tim pro. Apakah sudah siap? Sudah, saya sudah siap. Oke, pembicara pertama dari tim pro atas nama Saudari Omega. Baik, kepada Kak Omega, apabila sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan.
Oke, baik. Sebelum saya mulai, sebentar. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Perdebatan kali ini akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada saya Omega sebagai pembicara pertama dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu menyetujui bahwa sebagai kaum feminis, kesetaraan gender dirasa merendahkan martabat wanita. Dewan Juri yang terhormat, sesuai yang kita ketahui bahwasanya feminisme adalah sebuah kata sifat yang berarti kewanitaan atau yang menunjukkan sifat perempuan, feminisme, yang merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan. Yang melatar belakangi perdebatan kali ini adalah mengapa feminisme dianggap negatif. Dewan Juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami yang sangat kami banggakan bahwasanya feminisme sering diasumsikan sebagai upaya perlawanan yang dilakukan kepada kelompok gender perempuan terhadap laki-laki. Hal ini kemudian menimbulkan pandangan negatif terhadap feminisme yang dianggap sebagai pemberontak dan nilai norma yang telah berasa di masyarakat. Namun yang menjadi limitasi perdebatan kita kali ini adalah gender tidak bisa disetarakan pada semua kultur. Dewan Juri yang terhormat, bahwa kita ketahui bahwasanya berbicara tentang gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Ada pandangan lain mengenai gender adalah yaitu perbedaan peran dan tanggung jawab sosial sebagai perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya. Nah, dalam budaya Jawa konotasi perempuan dianggap rendah dalam berbagai hal, urusan karir dan pekerjaan. Dahulu, laki-laki kodratnya sebagai kepala rumah tangga, yang hanya berfokus untuk mencari nafkah supaya kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Sedangkan perempuan kodratnya sebagai ibu rumah tangga yang hanya fokus untuk mempekerjakan rumah, memasak, mengurus anak, dan melayani suami. Kecil kemungkinan perempuan bisa menjadi wanita karir dan bekerja. Namun di era sekarang, banyak perempuan yang bekerja dan berkarir karena sadar tidak bisa mengandalkan suami saja. Maka, kami akan masuk pada argumentasi kami. Yang pertama adalah kesetaraan gender dalam hal budaya perempuan yang bekerja berdampak negatif bagi individu untuk individu itu sendiri maupun dalam keluarganya. Apa saja yang menjadi hal-hal yang berdampak negatif? Yang pertama adalah terhadap anak. Dewan Juri yang terhormat, kita perlu ketahui bahwasanya biasanya perempuan yang sibuk bekerja seharian di kantor atau di perusahaan, pulang bekerja dalam kondisi lelah, sehingga tidak ada komunikasi yang intensif dengan anak, apalagi sekedar bermain dengan anak, yang membuat si anak akan menjadi kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari seorang ibu. Anak tersebut akan mencari kesenangan sendiri di luar rumah. Misalnya saja tanpa pengawasan dan tanpa penglihatan dari orang tua yang berlebih, sehingga akan mengkhawatirkan anak dan akan bebas dalam pergaulannya. Lalu, dampak negatif dari kesetaraan gender itu dapat dirasakan terhadap suami. Di balik bangganya suami mempunyai istri yang berkarir, namun di dalam hati juga ada rasa kekhawatiran. Rasa tersebut bisa muncul dari beberapa hal, misalnya seperti istri sibuk dengan pekerjaannya dan ada sedikit problem atau masalah di kantor, sehingga dikhawatirkan hal tersebut terbawa dalam keluarga yang mungkin membuat hubungan sedikit bermasalah, kurang intensifnya komunikasi, ataupun bisa menimbulkan kurang harmonisnya antara suami dan istri. Dan dampak negatif yang selanjutnya adalah terhadap masyarakat. Perlu kita ketahui bahwasanya pandangan masyarakat tentang perempuan yang berkarir bermacam-macam. Ada yang beranggapan baik, ada juga yang beranggapan yang tidak baik. Pandangan yang positif akan memberikan anggapan yang baik, namun anggapan yang negatif akan memberikan anggapan yang tidak baik. Misalnya saja ada masyarakat yang beranggapan bahwa wanita juga bisa membantu suami pada ekonomi keluarga yang lebih baik. Sedangkan anggapan negatifnya yang banyak bermunculan adalah mengenai apa yang menjadi pekerjaan yang dijalani oleh perempuan tersebut. Apakah pekerjaan itu baik ataupun tidak baik? Yang mungkin saja bisa dianggap tidak bisa mengurus anak dan suami dan dengan baik, ataupun tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, sehingga hal tersebut menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender memang memiliki dampak yang positif. Namun perlu kita ketahui, kesetaraan gender juga memiliki dampak yang negatif. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini itu memang sangat tidak dapat dimungkiri. Kesetaraan gender sudah menjadi hal yang sangat lumrah untuk dibicarakan, namun masih mencorok pada hal-hal yang dominan ke hal-hal positif. Namun
ayo kita lihat bagaimana kesetaraan gender pada hal negatif yang dapat merugikan kaum perempuan, terlebih kami sebagai kaum feminis. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dalam konsep kesetaraan gender kini menitik beratkan pada suatu ataupun situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut. Karena jenis kelaminnya itu sehingga menyamaratakan kekuatan dan kesempatan dalam menuntut semua harus sama dan menutup mata dan akan realita. Perlu kita ketahui bahwasanya memang perlu kesetaraan gender. Apakah hal tersebut urgent? Apakah hal tersebut penting? Bukankah seharusnya kita lebih mementingkan bagaimana hak orang tersebut terpenuhi sebelum kita menyosor pada kesetaraan gender tersebut? Oleh karena itu perlu kami tinggikan argumentasi kami bahwasanya bila kesetaraan gender hanya mementingkan kesetaraan perempuan dan laki-laki saja, bagaimana Indonesia ke depannya nanti? Dan bila kesetaraan hak saja masih belum terpenuhi, bagaimana menyetarakan gender dengan segala dinamika yang terjadi di realita? Oleh karena itu, status quo akan disampaikan oleh pembicara kedua kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro, yaitu Saudari Omega yang telah menghabiskan waktu sebanyak 5 menit 42 detik. Selanjutnya kita sambut pembicara pertama dari tim kontra. Pembicara pertama dari tim kontra, apakah sudah siap? Iya, baik. Oke, Saudari Sally, untuk pembicara pertama dari tim kontra, apakah bisa open kamera? Nggak bisa, Kak. Lagi di luar, maaf. Oke, baik. Apakah sudah siap untuk memulai argumentasinya? Siap. Baik, Saudara Sally, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, pidato perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelumnya saya akan menindas argumen dari pembicara pertama dari tim Pro, yang di mana mereka mengatakan bahwasanya jika seorang ibu rumah tangga melakukan pekerjaan sebagai wanita karir akan berdampak sangat buruk. Akan tetapi kita juga harus melihat bahwasanya wanita tersebut apakah mampu memenuhi kriteria dari seorang ibu rumah tangga ataupun seorang wanita karir gitu. Mungkin dalam suatu hubungan antara suami istri kan kita sudah tahu semuanya kan, pasti dalam mereka berdua sudah menyampaikan suatu persyaratan, sudah bisa dibilang seperti itu. Pasti contoh seperti ini, suami istri tersebut sudah memenuhi kriterianya masing-masing atau tidak, karena suami akan menanyakan, jika kamu ingin bekerja sebagai wanita karir, apakah kamu bisa mampu memenuhi sebagai ibu rumah tangga juga? Jika seorang istri menjawab iya, maka itu memang sudah konsekuensi dari seorang istri. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan argumen saya untuk masih pada hari ini. Pada dasarnya, seorang wanita jika ingin memenuhi tanggung jawabnya, mereka harus memikirkan konteks dari dampak yang mereka lakukan. Dalam arti, seperti ibu rumah tangga tadi ya kan, mereka pasti sudah berpikir dengan jelas, dengan cermat, dan dengan matang, jika mereka melakukan hal tersebut akan berdampak seperti apa berdampak kepada keluarga, suami, dan anak-anak mereka. Jika wanita tersebut mampu memenuhi konteks tersebut, kenapa tidak mereka melakukan sesuatu yang mereka senangi seperti itu? Kan tidak ada, kan itu di diri sendiri juga kan, tanggung jawabnya itu nggak ada yang harus kita permasalahkan juga. Nah, dalam permasalahan tersebut, jika kita cari tahu cara meningkatkan kesadaran gender itu gimana gitu. Nah, jawabannya itu dapat mengakhiri suatu diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, menghilangkan segala bentuk serta kekerasan terhadap perempuan, anak baik ranah publik maupun pribadi, serta melawan pernikahan anak tradisi atau bisa disebut
tradisi anak perempuan seperti itu. Nah, jika ingin ditanyakan bagaimana kesadaran diri ini dapat kita jalani dengan melakukan diskusi atau mengikuti suatu aktivitas yang berhubungan dengan kesetaraan gender, serta dapat menandai adanya suatu bias gender, serta mendefinisikan ulang status QEL, serta mampu menarik keluar ketika perempuan itu dikucilkan. Jadi menurut saya itu bukan suatu permasalahan yang bisa dikatakan besar gitu ya, karena dalam suatu permasalahan tentunya pasti akan ada solusi yang bisa membantu dari permasalahan tersebut seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sally selaku pembicara kontra pertama yang telah menghabiskan waktu 3 menit lebih 38 detik. Untuk selanjutnya kita sambut pembicara pro kedua. Pembicara pro kedua, apakah sudah siap? Siap, Kak. Pembicara pro kedua atas Siap. nama Dewi Listiani. Dewi. Oke. Saudari Dewi, apakah bisa open kamera? Maaf, Kak, sinyalnya lagi kurang stabil. Baik, tidak apa-apa. Apakah sudah siap untuk memulai argumentasinya? Siap, Kak. Baik, Saudari Dewi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian dari tim Pro 1. Sebagai tim Pro, saya akan menyampaikan argumentasi yaitu kesetaraan gender tidak urgent dalam menyelesaikan masalah ketimpangan di era saat ini. Karena di era saat ini, kesetaraan bukanlah hal yang terlalu penting jika pemenuhan hak saja tidak terpenuhi. Mari kita lihat secara logika di era industri saat ini. Banyak buruh yang mempekerjakan perempuan dan laki-laki dengan jam yang sama dan gaji yang sama pula. Padahal secara fisik, kekuatan dan ketahanan perempuan jauh berbeda dibandingkan laki-laki. Maka seharusnya hal yang urgent dilakukan adalah menyetarakan hak sesuai kemampuan, bukan masalah gender, yakni siapa dia perempuan atau laki-lakinya. Perempuan merasa direndahkan karena harus bekerja menafkahi keluarga dan sambil bekerja menjadi ibu rumah tangga, padahal laki-laki hanya bekerja di luar rumah saja. Semua ini efek dari kesetaraan gender yang menyatakan perempuan dan laki-laki sama, padahal nyatanya tidak. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Menurut saya, sebagai kaum feminisme, kesetaraan gender memang dianggap merendahkan martabat wanita, karena sejatinya wanita itu adalah ibu rumah tangga dan mengurusi pekerjaan rumah tangga. Namun dewasa ini banyak yang berbalik peran antara peran laki-laki dan peran wanita. Misalnya saja sekarang ini banyak wanita yang kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keperluan rumah tangga mereka, sedangkan laki-laki hanya meminta dan tidak bekerja. Contohnya saja para TKW yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah, sedangkan suaminya hanya tinggal untuk mengurusi rumah. Selain itu, karena wanita yang bekerja, maka perkembangan anak pun berbeda dari anak yang diurusi oleh ibunya. Karena sejatinya ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya, bukan tulang punggung keluarga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi dari pembicara pro kedua yang telah menghabiskan waktu sebanyak 2 menit lebih 9 detik. Untuk selanjutnya kita sambut pembicara kontra kedua. Pembicara kontra kedua. Oke Kak, sudah siap. Baik, Saudara Rachel, apakah sudah siap untuk menyampaikan argumentasinya? Sudah siap. Baik, Saudara Rachel, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perdebatan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, di sini saya sendiri merasa ada yang tidak setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa kesetaraan gender itu justru malah merendahkan wanita. Nah, ini saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena kalau kita pikir
Secara logika misalkan, justru kalau perempuan tuh dia bekerja, malah dia bisa bebas merdeka. Dia nggak apa namanya, dia malah akan terangkat derajatnya, punya uang sendiri misalkan, atau misalkan bisa bebas mengatur keperluannya gitu. Nah, di sini malah sebenarnya bisa mencegah dari tindakan semena-mena lelaki gitu. Semisal gini, ketika dulu saya masih sekolah, guru saya pernah mengatakan gini, "Nak, yang namanya perempuan tuh harus kerja. Kenapa? Jangan sampai besok cowok kamu ngomong kayak gini, kowe nek ra ono aku rasa urip. Kamu kalau nggak ada aku nggak bisa hidup." Nah, disinilah kemudian kan akhirnya kita mulai sadar kan bahwa ya memang gitu kesetaraan gender itu penting dan ini akan malah akan mengangkat derajat wanita gitu. Dan kemudian apa? Kemudian saya akan menyanggah ya dari pembicara Pro 1 tadi yang mengatakan bahwa ada budaya Jawa kuno yang di mana laki-laki itu bekerja sedangkan perempuan di rumah memasak. Nah, ini bisa dijalankan dalam keadaan normal. Faktanya apa? Tidak semua laki-laki itu bertanggung jawab. Dia kaya, tapi dia nelantarin anaknya atau berselingkuh gitu. Sehingga apa? Ya sehingga budaya Jawa kuno ini nggak bisa terlaksana gitu. Hanya dilaksanakan apabila yang memang bertanggung jawab lelakinya gitu. Kemudian yang lain adalah tentang mengurus anak gitu. Nah, mengurus anak itu sebenarnya tidak hanya tugas seorang wanita. Anak itu juga perlu pendidikan seorang ayah, bagaimana menjadi ayah, bagaimana tentang kasih sayang ayah, sehingga apa? Malah di sini saya melihat ada beban berlebih. Kenapa kok anak kok hanya diurus oleh ibunya? Harusnya bisa dua-duanya, baik ayah ibu kerjasama. Ya benar yang dikatakan oleh pembicara kontra pertama saya, ada kesepakatan harusnya, komitmen ketika berhubungan rumah tangga itu. Kemudian kalau kita lihat di zaman dulu misalkan ya, ini saya mengangkat Nabi Muhammad misalkan, dia pun juga memperbolehkan istrinya bekerja berdagang gitu. Ya jadi baik dalam zaman dulu maupun zaman sekarang nggak ada masalah kalau perempuan itu bekerja, justru malah akan mengangkat derajat wanita itu sendiri gitu. Kemudian yang paling penting sebenarnya kalau dengan konteks mereka itu setara itu kan berarti dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dia setara dengan laki-laki pendidikannya. Nah, masa sih udah sekolah tinggi-tinggi tapi kok ujung-ujungnya kok malah dalam bekerja kok dalam berumah tangga malah beda kan gitu. Jadi seolah-olah nggak berfungsi gitu loh apa yang mereka dapatkan ketika masih bersekolah gitu kan. Itu yang perlu dicermati. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya ialah dengan kesetaraan gender ini itu akan mencegah KDRT gitu loh. Akan mencegah KDRT karena apa? Karena laki-laki nggak berani semena-mena dengan wanita gitu loh. Kalau mereka itu bisa mengurus kepentingannya masing-masing gitu, nggak akan semena-mena gitu. Terus yang terakhir bagaimana dengan beban berlebih? Misalkan perempuan gampang lelah atau perempuan itu mungkin ada fase menstruasi. Begini, saya pribadi pengalaman ya bekerja itu si perempuan dan laki-laki sebenarnya memiliki minus dan kelebihannya masing-masing. Misalkan laki-laki, dia kelemahannya itu di bagian multitasking. Laki-laki nggak bisa bekerja dua sekaligus. Tapi kelebihannya laki-laki punya tenaga yang besar. Dan kemudian kelebihannya wanita, cewek itu dia lebih bisa multitasking, lebih cermat dalam bekerja gitu. Nah, di sini kemudian terlihat bahwa laki-laki dan perempuan dalam bekerja itu saling melengkapi, saling menutupi gitu. Dan kemudian gini, kalau saya melihat dalam doktrinnya Karl Marx, sosialis ya, di mana si laki-laki itu dia bekerja di tambang, sedangkan perempuan bekerja sebagai buruh. Si laki-laki dia mengangkat si laki-laki menggunakan palu dan si perempuan itu berladang. Di sini saya nggak mau mencermati doktrinnya, cuma di sini kita bisa melihat gitu loh bahwa perempuan itu bisa bekerja sama seperti laki-laki dengan kemampuan dan keterampilannya masing-masing gitu. Dan cukup sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Saudara Rasyal sebagai pembicara kontra kedua yang telah menghabiskan waktu 5 menit lebih 9 detik. Untuk selanjutnya kita sambut pembicara ketiga dari tim pro. Pembicara ketiga dari tim pro, apakah sudah siap? Halo, pembicara ketiga dari tim pro. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar. Pembicara ketiga dari tim pro. Oke, baik, moderator. Saya akan menggantikan pembicara ketiga dari pihak pro. Baik, Baik. silakan. Sebelumnya izinkan saya untuk persiapkan diri. Oke. Baiklah, Pro 3 akan memulai dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat beserta rekan berpikir saya yang saya hormati. Bahwasanya sebelum saya membidas pernyataan yang diberikan oleh pihak kontra, izinkanlah kami untuk menyimpulkan kembali bahwasanya argumentasi yang kami bawakan sesuai dengan limitasi yang kami bawa, yaitu gender tidak bisa diseratakan pada semua kultur. Maka kami meyakini bahwasanya kaum feminis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ataupun memberikan efek yang banyak terhadap kaum perempuan yang ada di Indonesia saat ini, terutama pada perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan harga dirinya lagi. Misalnya saja dalam bidang perusahaan ataupun buruh-buruh yang bekerja pada saat ini. Sesuai dengan pendapat ataupun argumentasi yang diberikan oleh pembicara-pembicara kami tadinya, bahwasanya kaum perempuan pada saat ini lebih dominan tidak mendapatkan hak keadilan mereka atas kesetaraan gender. Misalnya saja adalah ketika perusahaan memberikan kesamaan ataupun peraturan yang sama antara laki-laki dan perempuan, yang pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan ataupun ketahanan tubuh yang berbeda-beda, dan pada dasarnya perempuan memiliki cuti haid ataupun cuti melahirkan sedangkan laki-laki tidak, sehingga perusahaan tersebut masih tetap menyamaratakan baik dari shift bekerja dan shift gaji. Oleh karena itu tidak perlu rasanya kesetaraan gender, namun yang diperlukan adalah kesetaraan hak. Oleh karena itu pula kami akan membidas pernyataan yang diberikan oleh pihak kontra, di mana pihak kontra menyatakan bahwasanya hal tersebut tidak perlu diperhatikan, hal tersebut tidak perlu diasumsikan buruk, karena pada dasarnya memang laki-laki dan perempuan itu sama, dan pada dasarnya perempuan bekerja pun memiliki peran ataupun keunggulan ataupun dapat diapresiasi. Perlu kita ketahui bahwasanya pihak kontra masih menutup mata akan keadaan pada saat ini, bahwasanya perempuan masih dikategorikan tidak mendapatkan haknya atas kesetaraan gender. Oleh karena itu, kami menganggap bahwasanya sebagai kaum feminis seharusnya kesetaraan gender ini dirasa merendahkan martabat wanita. Oleh karena itu, kami bangga memenangkan perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Omega yang telah menggantikan pembicara pro ketiga. Untuk selanjutnya kita sambut pembicara kontra ketiga. Pembicara kontra ketiga. Ya Kak, saya pembicara kontra ketiga. Baik, Saudari Italia, apakah sudah siap? Siap. Baik, waktu dan layar saya persilahkan. Dan juri yang terhormat serta rekan berpikir yang saya banggakan, di sini saya sebagai tim kontra ketiga akan menyampaikan argumen saya. Baik, sebelum menyampaikan argumen, saya akan membidas terlebih dahulu pernyataan dari tim Pro 1 dan tim Pro 2. Tim Pro 1 menyatakan bahwa mereka melimitasi mosi pada kali ini, yaitu gender tidak bisa disetarakan di semua kultur. Kemudian yang kedua, pendapat dari tim Pro 1 mengatakan bahwa dalam keluarga, anak pengaruh negatif dari wanita yang
merintis karir adalah di mana anak akan kurang kasih sayang dan suami akan kurang intensif dalam komunikasi. Kemudian dalam masyarakat ada yang beranggapan negatif di mana mereka mementingkan apa yang menjadi pekerjaan si wanita tersebut. Dan tim Pro 1 dan tim Pro 2 mengatakan bahwa kesetaraan gender tidak terlalu penting, yang di mana pemenuhan terhadap kesetaraan hak jauh lebih penting. Nah, di sini saya mengatakan bahwa ini merupakan suatu pandangan patriarki, di mana pandangan yang menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa hidup menentukan kebebasan dan kemerdekaan hak dari mereka sendiri. Di sini juga saya mengatakan bahwa pembicara tim Pro 2 mengatakan bahwa kesetaraan gender tidak terlalu penting, melainkan pemenuhan terhadap kesetaraan hak jauh lebih penting. Bukankah wanita juga berhak menjalani hidup bebas dan merdeka? Lalu, kenapa hak-hak wanita harus dikotak-kotakan dan pekerjaan wanita harus dikotak-kotakan sehingga wanita hanya bisa bekerja menjadi ibu rumah tangga tanpa bisa merintis karir dan memenuhi impian yang dari dulu mereka inginkan? Di sini kami sangat menyayangkan mosi pada malam hari ini, yaitu sebagai kaum feminis kesetaraan gender dianggap merendahkan martabat wanita, yang dimana sebagai tim kontra kami sangat tidak setuju pada mosi pada malam hari ini, karena kami menganggap bahwa sebagai kaum feminis kesetaraan gender justru mengangkat martabat wanita. Mengapa? Karena wanita berhak merdeka dari budaya patriarki seperti yang sudah saya sampaikan, seperti pendapat dari tim Pro 1. Dan kesetaraan gender adalah salah satu aksi yang membuat wanita bebas dari budaya patriarki. Wanita bebas menentukan pilihan hidup, pendidikan, masa depan, kehidupan berkeluarga, passion hidup, cara berpakaian dan berekspresi. Bebas berkarya dan memilih menjadi wanita karir dibanding harus hidup mengurusi rumah tangga. Dalam undang-undang juga, hak setiap wanita, hak setiap manusia dijamin tanpa adanya perbedaan, yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28G ayat 1, yang dimana setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak untuk menjaga martabat juga didukung dan dilindungi. Setiap orang termasuk wanita berhak atas perlindungan kehormatan dan martabat, dan kesetaraan gender membantu wanita mewujudkan passion hidup, tidak terbatas pada pekerjaan rumah yang bukan menjadi kodrat wanita. Di sini saya menganggap bahwa mosi pada kali ini membuat wanita harus memilih, di mana sebenarnya bukankah wanita bisa mendapatkan keduanya? Bukankah wanita bisa menjadi ibu rumah tangga seperti yang dikatakan oleh pembicara kontra pertama, dan bukankah wanita juga dapat menjadi wanita karir? Bukankah wanita dapat menjalani keduanya? Dan mengapa wanita harus ditempatkan pada posisi yang harus membuat wanita hanya bisa memilih satu keputusan yang seolah-olah menganggap bahwa wanita itu tidak berdaya? Dan di sini juga bahwa kesetaraan gender itu sangat perlu diperjuangkan. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, budaya-budaya patriarki yang menganggap bahwa wanita sebagai objek. Di sini saya berbicara mengenai kekerasan seksual yang sempat disinggung oleh pembicara dari tim kontra, di mana karena dari pemikiran-pemikiran budaya patriarki yang menganggap wanita sebagai objek seksual, sehingga ketika terjadi kekerasan seksual terhadap wanita, ujung-ujungnya wanita yang akan disalahkan, di mana hal tersebut perlu untuk disadari dan harus diperhatikan lebih lagi, karena hal tersebut merupakan bagian dari kesetaraan gender. Untuk itu saya menyatakan bahwa tim kami sangat tidak setuju dengan mosi pada perdebatan malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Thalia sebagai pembicara kontra ketiga yang telah menyampaikan argumennya dan menghabiskan waktu selama 5 menit lebih 11 detik.
Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyimpulan, dimulai dari pembicara kontra bagian penyimpul. Pembicara penyimpul dari tim kontra. Baik. Sudah Baik. siap, Kak. Baik, Saudara Rachel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kesimpulan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, di sini saya akan menyimpulkan daripada pembahasan kita malam hari ini. Yang pertama itu, saya sendiri sebenarnya tetap yakin ya, bahwa sebenarnya kesetaraan gender itu justru malah mengangkat, bukannya merendahkan derajat wanita gitu. Karena apa? Ya tadi itu, wanita itu bisa bebas. Dalam artian bebas memilih pilihannya, bebas dalam menentukan hidupnya gitu. Nah, dengan ini makanya seperti yang diutarakan oleh pembicara kontra 3 kami, bahwa ini justru akan melindungi hak asasi manusia kaum wanita gitu, dengan kebebasan ini gitu, kebebasan dalam dalam menentukan pilihannya gitu. Dan seperti yang diutarakan oleh pembicara kontra 2 juga, bahwa seharusnya itu memang ada kesepakatan sebelumnya antara laki-laki dan perempuan ketika dia ingin menjalin rumah tangga. Dalam artian apa? Sebenarnya mereka ini saling membantu gitu loh, bukan cuma laki-laki yang bekerja, tapi mereka itu saling melengkapi seharusnya gitu. Dan yang saya cermati ialah di sini jangan sampai seperti yang diutarakan dari pembicara 3, adanya budaya patriarki gitu, di mana justru saya anggap ini merupakan sebuah budaya kuno gitu, dan munculnya kesetaraan gender itu akibat dari budaya patriarki ini sendiri gitu. Dahulu ketika wanita itu bekerja di rumah, berumah tangga, itu si laki-laki kemudian semena-mena dalam artian dalam pembagian kerjanya, atau dia merasa jauh lebih tinggi dibanding wanita. Justru ketika kesetaraan gender ini, nah dia itu menghapuskan semua ini gitu. Kita ingat perjuangan R.A. Kartini di sana. Kemudian juga di sini saya melihat ya, pembicara kontra 3 tadi mengatakan harusnya ada kesamaan hak. Nah, di sini saya melihat di sanalah kemudian kita nampak bahwa oh nggak apa-apa nih kalau perempuan tuh bekerja, asalkan ada perbedaan hak di sana. Nah, di sini malah saya melihat justru malah ada statement yang mengatakan bahwa kesetaraan gender ini perlu gitu. Dan soal hak, sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan di dunia kerja itu mereka memang memiliki hak yang berbeda gitu, memiliki porsinya masing-masing. Tadi itu baik laki-laki maupun perempuan tuh dia memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing di dunia kerja gitu. Nah, oleh sebab itu saya sebagai pembicara penyimpul dari tim kontra mengatakan yakin bahwa kami bisa memenangkan perdebatan kali ini. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim kontra, Saudara Rachel, yang telah menghabiskan waktu sebanyak 2 menit lebih 57 detik. Untuk selanjutnya kita sambut pembicara penyimpul dari tim pro. Oke. Kesimpulan pada kali ini akan disampaikan dalam hitungan 3, 2, 1. Bagaimana mungkin martabat wanita bisa diangkat jika pemenuhan hak tidak terjadi? Dewan juri yang terhormat beserta Dewan berpikir yang saya hormati pada kali ini, bahwasanya dari pihak pro menganggap bahwa sebagai kaum feminis, sebagai kaum yang memperjuangkan pergerakan wanita dan hak-hak perempuan, merasa bahwa kesetaraan gender belum terlalu urgent untuk dilakukan pada saat ini karena tidak adanya pemerataan hak akan perlindungan terhadap perempuan. Perlu kita ketahui pula juga sesuai dengan apa yang sudah digarisbawahi oleh pihak pro, bahwasanya gender tidak bisa disetarakan mereka lakukan. Seorang perempuan tersebut selain bisa memilih, namun merasa bahwasanya oh hak kami terpenuhi, oh buktinya selama kami bekerja ternyata hak kami terpenuhi sebagai perempuan yang memiliki cuti haid ataupun cuti melahirkan. Dan pada saat ini
pemaknaan yang salah, bahwasanya semua harus rata, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan kenapa pihak pro harus layak diperjuangkan pada kali ini? Karena pihak pro sudah memberikan latar belakang mengapa feminisme ini dianggap negatif. Pihak pro juga sudah menjelaskan bagaimana status quo yang terjadi di era saat ini. Namun dari pihak kontra masih menutup mata akan realita yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, kami merasa bahwasanya sebagai kaum feminis, sebagai kaum yang memperjuangkan hak-hak perempuan, kami masih merasakan direndahkan martabat sebagai seorang wanita karena kesetaraan gender yang mengalami pemaknaan yang ganda ataupun belum semua masyarakat Indonesia paham akan kesetaraan gender. Oleh karena itu kami bangga memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Omega selaku pembicara penyimpul dari tim pro yang telah menghabiskan waktu sebanyak 1 menit lebih 47 detik. Baik rekan-rekan berpikir, karena sesi perdebatan sudah selesai, kita akan masuk ke sesi penjurian. Dan juri kita pada malam hari ini adalah Saudara Rio Ananda. Saudara Rio, apakah sudah siap untuk memberikan penilaian? Oke, siap. Baik, Saudara Rio, selaku Dewan Juri, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan penilaian. Oke, halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya di sini aku diamanahin lagi sama pengurus lain buat misalnya tuh buat jadi juri. Oke, mungkin aku akan langsung mulai aja karena mengefektifkan waktu juga. Oke, jadi untuk mosi pada kali ini itu sebagai kaum feminitas atau feminisme, kesetaraan gender dirasa merendahkan martabat wanita ya. Oke, sebelumnya aku ingin kasih aplaus dulu untuk kedua tim dari pro maupun kontra yang udah menyampaikan berbagai argumen yang sangat menarik dan juga sangat bagus. Oke, mungkin langsung aja ke penilaian dari per pembicara. Di sini yang pertama tuh ada pembicara pro 1, yaitu Kak Ome. Nah, tadi Kak Ome tuh langsung aja ke poin utamanya udah bagus, maksudnya tuh udah menyampaikan definisi terkait mosi pada kali ini, kayak misal terkait feminisme tuh apa sih sebenarnya kayak gitu. Terus juga menyampaikan limitasi juga, yang mana limitasi tadi tuh gender tidak bisa disetarakan pada semua kultur. Nah, di sini tuh Kaume tadi menyatakan bahwasannya perempuan kodratnya tuh mengurus rumah tangga aja. Itu salah satu argumen dari Kaume, yang mana argumen untuk memperkuat lagi untuk pembicara 2 maupun pembicara 3. Terus juga dampak negatif kesetaraan gender lainnya juga, yang mana dapat menghilangkan hubungan intensif dengan anak, antara ibu dengan anak. Itu dampak negatif menurut yang diutarakan oleh Kaume. Terus juga dapat dirasakan oleh suami juga. Kayak misal, mungkin ada rasa kekhawatiran, gimana-gimana terkait dengan pekerjaannya, yang misal pulang larut malam segala macam. Dan itu juga mungkin menimbulkan stigma dari masyarakat. Oke, itu untuk Kaume. Terus juga untuk tadi waktu itu kelebihan 20 detik. Soalnya kan toleransi itu 20 detik ya. Untuk waktu per pembicara tuh 5 menit kan. Oke. Lanjut ke pembicara 1 dari kontra, Sally. Untuk Sally, tadi sebenarnya aku jujur gak nangkep banget argumennya, karena mungkin tadi lagi di luar juga ya. Tapi aku dapat garis besarnya sih. Tadi juga sempat menyanggah terkait dengan pernyataan dari Kaume sebagai pembicara 1 pro. Ya, yang mana di sini tuh tadi, nah justru dengan adanya feminisme ini dapat menghilangkan yang namanya diskriminasi terhadap perempuan. Nah, itu dijelaskan oleh Sally di pernyataan atau argumen pertamanya tadi. Terus juga jika seorang ibu rumah tangga melakukan pekerjaan sebagai wanita karir, padahal kan dalam hubungan rumah tangga pastinya sejak awal tuh udah ada komitmen antara si perempuan sama laki-lakinya kan. Jadi menurut pernyataan dari pembicara 1 kontra tadi atau dari Sally itu, jadi
bukan suatu hal masalah yang penting karena dari awal kan harusnya sudah ada perjanjian segala macam. Jadi itu mungkin berbagai pernyataan dari Kaume mungkin dianggap tidak logis oleh pembicara satu dari kontra. Itu dilibas lagi tadi oleh Sally. Terus Sally juga cuma menghabiskan waktu 3 menit 38 detik yang mana masih ada sekitar 1 menit 40 detikan sebenarnya untuk memperkuat argumen. Itu sangat disayangkan sekali karena nggak sampai full kayak gitu. Oke, untuk yang pembicara 2 pro dari tim pro itu ada Dewi. Oke, tadi Dewi menyempurnakan dan menambahkan berbagai argumen dari Kaume. Nah, kata Dewi itu sebenarnya kesetaraan gender di zaman sekarang itu bukanlah suatu hal yang urgent atau yang penting kayak gitu. Terus juga hal yang harus disesuaikan tuh, hal yang harus dibenahi itu adalah hak dari setiap perempuannya sendiri. Yang mana hak dari perempuan juga belum terpenuhi segala macam. Itu tadi pernyataan dari Dewi. Terus juga ya yang jadi permasalahan itu bukan gendernya yang perlu dipermasalahkan. Itu bukan suatu hal yang penting. Terus sejatinya wanita adalah ibu rumah tangga. Itu tadi salah satu pernyataan dari Dewi. Karena dewasa ini katanya tuh banyak yang berbalik peran. Nah, maksudnya tuh wanita tuh harusnya ibu rumah tangga mungkin kodratnya menurut Dewi, tapi sekarang banyak wanita karir segala macam dan laki justru ada di rumah kayak gitu kan. Contohnya juga disebutin tadi ada TKW yang mencari nafkah di luar negeri segala macam, terus si cowoknya malah diam di rumah menunggu penghasilan dari si ceweknya. Itu juga argumen yang bagus dari Dewi menambahkan dari argumen Kak Omega yang sebelumnya. Oke, lanjut ke Rasal sebagai pembicara 2 dari tim kontra. Oke. Nah, dilibas lagi sama Rasal tadi itu. Dijelasin lagi bahwasannya kesetaraan gender itu bisa mencegah kesewenang-wenangan lelaki atau kesewenang-wenangan dari kaum patriarki kayak gitu. Nah, justru feminisme itu bagus kata Rasal. Karena dapat memenuhi haknya juga kan. Dari perempuan jadi lebih bebas segala macam untuk menentukan kehidupannya. Nah, terus juga tadi Rasal tuh tadi aku sempet lag sih. Soalnya tadi tuh ngebahas sedikit ya terkait ada budaya Jawa kuno laki-laki yang bekerja terus perempuan memasak kayak gitu kan. Aku tadi lag jadi ketinggalan pernyataannya. Terus zaman dulu juga kata Rasal tuh dengan zaman sekarang tuh gak ada bedanya, gak ada masalahnya antara antara perempuan bekerja atau segala macam karena tadi juga disentil terkait dengan istri Nabi juga bekerja kata Rasal kayak gitu kan. Rasal membawa argumen dari segi historis juga. Terus tadi juga ada doktrin sosialis segala macam disebutin sama Rasal. Terus nah justru dengan adanya feminisme ini atau misal kayak si perempuan diberi kebebasan untuk berkarir itu justru meningkatkan rumah tangganya kata Rasal. Mungkin dari segi perekonomiannya ya. Dari segi perekonomian mungkin kayak gitu. Terus tadi juga diibaratkan kayak laki-laki sebenarnya tuh laki-laki sama perempuan tuh udah ada porsinya masing-masing. Contoh kayak laki-laki tuh ada di pertambangan sedangkan perempuan tuh ada di ladang. Jadi itu sesuai dengan sesuai dengan kekuatannya masing-masing kayak gitu. Itu juga salah satu dari salah satu pernyataan untuk melibas pendapat dari argumen pro 1 dan juga pro 2. Nah, Rasal tadi bagus banget sih pernyataannya, maksudnya tuh waktunya juga 5 menit 9 detik dan itu udah memaksimalkan sebaik mungkin waktu tersebut dan mungkin bisa dikatakan Rasal salah satu pembicara yang waktunya tuh nggak dikurangin dan juga nggak lebih kayak gitu. Udah cukup banget. Mantap. Terus lanjut ke pembicara pro 3, Kak Ome. Tadi harusnya pembicara 3 tuh siapa ya? Niken atau siapa ya? Tadi mungkin ada gangguan makanya sama Kak Ome. Nah tadi sayang banget
Kaume cuma menghabiskan waktu 2 menit 9 detik. Entah Kaume kurang fokus atau gimana, atau maksudnya tuh harusnya tuh Pro 3, tapi Kaume tadi mungkin mengira tuh penyimpul. Soalnya coba menghabiskan waktu 2 menit 9 detik kayak gitu. Dan di waktu sedikit itu aku gak nangkep garis besar argumennya, tapi di sini tuh tadi menambahkan argumen lain kayak misal bahas tentang cuti perusahaan segala macam. Padahal kan sebagai pembicara 3 kan nggak boleh menambahkan argumen baru kan. Tapi tadi menambahkan argumen baru. Rio, apa tadi aku nyampein itu. Tadi aku nyampein itu soal buruh. Aku tadi nyampein itu. Oh iya. Oke. Mungkin aku yang kurang fokus ya. Oke. Tadi intinya Kaume tuh nyampein terkait tentang cuti perusahaan segala macam, terkait dengan peraturan di era sekarang juga, yang mungkin memperkuat juga pernyataan dari pendapatnya sebelumnya terkait dengan tadi tuh yang pembicara 1 itu terkait dengan ya intinya tentang buruh lah segala macam kayak gitu. Terus tadi juga dijelaskan ulang bahwasanya perempuan masih tidak mendapatkan hak atas kesetaraan gender kayak gitu. Itu penyampaian Kaume sebagai pembicara dari Pro 3. Lanjut ke Thalia. Thalia tuh tadi ada di Kontra 3. Nah, Thalia juga tadi bagus menyampaikannya dalam segi waktu juga kayak Rasal, 5 menit 10 detik itu udah pas banget, udah memaksimalkan waktunya. Terus tadi menyampaikan melibas terlebih dahulu terkait dengan pernyataan terkait dengan ibu kurang intens dengan anaknya, terus masyarakat akan mempertanyakan segala macam kayak gitu kan. Nah terus tadi juga sebenarnya argumen dari Thalia tuh bagus, cuman membawakan argumen yang baru. Contohnya adalah terkait dengan patriarki, terkait pandangan patriarki kayak gitu kan. Padahal di pembicara sebelumnya itu nggak menyampaikan. Terus iya, karena posisi itu seharusnya bukan Kontra 3. Ya. Nah itu kalau boleh dibuka kartu tadi katanya tuh ada miskonsepsi antara Rasal sama Thalia. Oke, kalau boleh buka kartu ya, kayak gitu. Makanya tadi ya mungkin aku sebagai ada di posisi ini menyatakan bahwa kayak menambahkan argumen baru, tapi argumennya tuh keren banget sih terkait dengan patriarki kan. Sebenarnya ini tuh kayak jurus jitu untuk untuk melawan argumen-argumen dari yang pro tadi. Soalnya udah bener banget ini terkait patriarki, yang mana patriarki itu karena patriarki wanita tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri kan, maka lahirlah gerakan yang namanya feminisme ini kayak gitu. Nah terus hak-hak wanita tuh tidak harus dikotak-kotakan segala macam, karena wanita juga harus mempunyai kebebasan. Seperti contoh ya kayak zaman dahulu kan memang lahirnya feminisme itu karena adanya budaya patriarki. Itu dari segi sejarah baratnya ya. Terus juga tadi Thalia juga menyebutkan berbagai pasal, contohnya itu pasal 28 ayat 1 kalau nggak salah ya. Terus juga wanita tuh bebas mengekspresikan hidupnya segala macam. Pokoknya inti dari pernyataan Thalia tuh terkait dengan feminisme tuh justru melawan dari patriarki, seperti itu inti pembicaraannya. Oke, terus lanjut ke kontra penyimpul, ada Rasal. Dari Rasal sendiri tadi menyimpulkan berbagai argumen dari pembicara 1, 2, sama 3. Bahwasannya kesetaraan gender mengangkat wanita. Terus juga wanita bisa memilih jalan hidupnya dan tidak dikotak-kotakan. Ini juga membawakan atau menyimpulkan argumen yang udah disampaikan sama Thalia juga tadi. Terus juga yang lainnya dapat melindungi HAM, terus juga kesetaraan gender muncul akibat perlawanan terhadap patriarki. Ini juga salah satu argumen yang aku senangi sih. Maksudnya tuh kayak udah pas banget gitu untuk meng-counter dari pernyataan pihak pro kayak gitu. Soalnya emang feminisme tuh lahir akibat dari perlawanan terhadap patriarki. Terus
Ya itu sih. Terus di pekerjaan mempunyai hak yang berbeda. Nah ini yang tadi dipertanyakan sama pihak pro tuh terkait dengan pekerjaan segala macam kan. Di pekerjaan mempunyai hak yang berbeda. Nah justru wanita dan laki-laki tuh memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang seharusnya tuh apa ya? Ya itu tuh kayak udah sesuai porsi banget di zaman sekarang tuh kayak emang bener kayak gitu penempatan antara si laki-laki sama wanitanya itu. Soalnya udah kayak apa ya ya intinya kesan gender tuh justru lebih baik gitu. Terus Rasal juga tadi menghabiskan waktu 2 menit 57 detik. Ini udah bagus banget untuk dalam segi waktunya karena batasnya tuh 3 menit kan. Terus untuk menyimpul pro tadi ada Kaome. Kaome tadi cuma menyampaikan kesimpulan 1 menit 47 detik. Yang mana harusnya sih ini masih banyak ya. Ada sekitar 1 menit lebih lagi sebenarnya buat menyampaikan kesimpulannya. Tapi tadi sayang sekali cuma 1 menit 47 detik. Terus di 1 menit 47 detik itu tuh udah bagus juga sih kayak udah menyimpulkan semua argumennya. Terus tadi masih mempertanyakan terkait dengan apa? Terkait dengan hak segala macam padahal tadi dari pihak kontra sendiri udah menjelaskan terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh pihak pro kayak gitu. Mungkin itu sekilas terkait dengan penilaian terhadap masing-masing pembicara. Ya untuk keseluruhannya mau dari pihak pro maupun kontra udah bagus, udah membawakan argumen sesuai tema kali ini, sesuai mosi pada kali ini. Terus juga pernyataan-pernyataannya tuh sangat apa ya di luar dugaan. Kayak dari pihak kontra juga bisa membawakan pernyataan terkait patriarki. Sebenarnya mungkin peserta di sini dalam forum ini mungkin sebelumnya nggak mengira-ngira juga terkait dengan pernyataan kayak patriarki segala macam. Terus juga dari Kaome dari pihak pro membawakan apa ya pernyataan-pernyataan yang relevan dengan zaman sekarang kayak misal cuti segala macam kayak gitu kan. Itu udah bagus banget dari kedua tim. Sampai-sampai kayaknya aku harus memikirkan berapa menit terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, apakah pihak pro ataupun pihak kontra kayak gitu. Oke, mungkin itu dari aku. Tapi bentar aku harus memikirkan terlebih dahulu siapa yang akan jadi pemenang, terus juga siapa yang akan jadi best speaker pada malam ini. Oke. Karena mosinya juga apa ya agak menjebak juga sih sebenarnya mosinya juga kayak gitu. Bahkan sebelum mulai juga aku udah nanya kan, itu maksud mosi ini tuh kayak gimana sih? Soalnya kan kayak feminisme tuh kalau di luar konteks debat ya, feminisme tuh kan sebenarnya emang lahir akibat dari kaum patriarki kan, yang mana awal sejarahnya tuh kan dari barat ya, sampai ada 3 gelombang kan, gelombang yang pertama, gelombang yang kedua, sama postmodernisme kan, itu jadi ada 3 gelombang, yang mana gelombang pertama itu jelas menentang terkait dengan bahwasannya terlalu subordinasi antara laki-laki sama perempuan itu. Maka lahirlah gerakan ini, terus juga diawali dengan adanya buku dari salah satu tokoh yang mana namanya tuh apa ya? Siapa lupa lagi lah. Pokoknya tuh Wollstone kayak gitulah intinya tuh namanya tuh. Sampai lahir yang mana menuntut terkait hak-hak dalam segi apa ya berpendapat di publik juga, itu gerakan pertamanya. Terus gerakan kedua juga muncul yang mana menimbulkan 2 aliran yang pertama tuh liberal, aliran yang kedua tuh aliran radikal, yang mana si aliran liberal ini tuh kayak emang udah sepaham dengan gelombang yang pertama, tapi aliran radikal ini tuh justru di luar konteks dari yang seharusnya diperlawankan kayak gitu oleh kaum wanita tersendiri, yang mana emang pada saat itu tuh banyak yang tertindas segala macam dari barat. Nah terus lahirlah gelombang ketiga
postmodernisme, yang mana salah satunya juga di Indonesia tuh ada R.A. Kartini, yang mana salah satu untuk membangkitkan perlawanan terhadap kaum patriarki di Indonesia tuh salah satunya tokohnya tuh R.A. Kartini, yang mana melahirkan emansipasi wanita juga kan. Kayak gitu. Terus mungkin juga sampai sekarang isu kesetaraan gender tuh kayak masih diperdebatkan lagi. Soalnya kan bahkan sekarang tuh kayak menyinggung terkait soal agama juga kan. Misal agama A itu kayak berpandangan lain terhadap kesetaraan gender ini kan. Tapi di agama B justru mendukung segala macam. Bahkan sekarang tuh kayak udah bersinggungan juga sama agama. Kayak gitu. Padahal dari segi sejarah tuh nggak ada yang namanya bersinggungan sama agama sih. Karena emang lahirnya tuh secara natural. Yang mana secara realita melihat ketertindasan perempuan oleh kaum laki-laki kayak gitu kan. Itu sih sedikit dari aku. Soalnya aku agak tahu juga sejarahnya. Oke, mungkin aku sekarang mikir buat siapa yang akan jadi pemenangnya. Oke, baik. Karena kedua tim bagus sekali penampilannya, mungkin Rio agak bingung untuk menentukan siapa pemenangnya. Mungkin teman-teman yang ada di room Zoom ini bisa sekalian vote di kolom chat. Mungkin bisa membantu Rio kira-kira siapa pemenangnya. Yuk, teman-teman bisa di-vote kira-kira tim kontra atau tim pro pemenangnya. Terus ya guys, biar nggak diam-diam aja yang ikut forum di sini. Mending aku tanya deh satu-satu. Menurut kalian gimana terkait dengan penampilan dari masing-masing tim? Mungkin di sini ada Padilla. Halo Padilla. Apakah masih terhubung? Padilla. Oke, Padilla kayaknya lagi nggak stay di Zoom. Terus ada Pramesti Ratu. Halo. Ratu, apakah nggak stay juga di Zoom nih? Oke, mungkin yang dari tadi on cam aja deh. Ada UKM Debat Unjaya Yogyakarta alias Kaidil. Kaidil. Kok aku ingat Kaidil sih? Kak Paujul. Oke, Kak Paujul, maaf. Oke, menurut Kak Paujul gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan. Gimana? Ya, terkait dengan penampilan pihak pro sama pihak kontra tadi. Secara general aja ya. Ini dari pro limitasinya kurang sih menurut saya, limitasi dan latar belakang dan urgensinya itu nggak dijelasin. Jujur kalau mendengar dari pro 1 itu saya belum paham gitu arah perdebatannya kemana gitu. Tapi ketika udah mendengar dari pembicara pro 2 itu baru tahu gitu. Oh gini gitu. Baru mungkin tadi dari pembicara pertama tim pro lebih banyak membawakan terkait latar belakang kayak seperti sejarah gitu mungkin ya. Gitu. Terus dari tim kontra mungkin tadi kesalahan posisi ya. Sangat disayangkan kalau argumentasi dari pembicara ketiga itu dibawakan di pembicara kedua gitu. Itu sangat membantu gitu. Itu sih. Karena argumentasi dari pembicara ketiga itu sangat bagus menurut saya itu kan. Apabila diletakkan di pembicara kedua gitu. Terus dari pembicara penyimpul mungkin compare-nya itu masih belum sama kurang ya menurut saya. Itu aja sih. Udah Rio. Oke, Kak Paujul. Makasih atas pendapatnya terkait penampilan perdebatan yang sangat sengit malam hari ini. Oke, satu lagi deh sebelum aku ngumumin siapa yang jadi pemenang sama guest speaker-nya. Di sini ada
Ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Oke, mungkin bisa berpendapat nih Kak terkait dengan penampilan dari kedua tim. Nggak pandai menilai. Sama aku juga Kak sebenarnya. Gak pandai. Cuman kan kita tuh harus kayak bersikap profesional gitu kan. Kayak gitu aja sih Kak. Ayo Kak. Aku juga gak bisa. Tapi aku kayak semaksimal mungkin. Kalaupun ke maksimal kayaknya. Oke. Karena dia loh. Oke, kayaknya karena dia emang gak mau nilai seseorang. Aku juga sebenarnya gak mau sih. Oke, aku lanjut ya. Oh, next aja yang lain katanya. Oke, karena waktu juga udah menunjukin jam 8 malam. Terus di sini juga aku udah di sini juga aku udah memegang siapa yang jadi juaranya. Bukan juara sih, lebih ke apa ya? Lebih ke yang terbaik dalam segi berdebatnya kayak gitu dari kedua tim ini. Oke, jadi yang menjadi pemenang pada perdebatan kali ini dengan Mosinya apa ya tadi tuh? Dengan Mosi sebagai kaum feminitas atau feminisme, kesalahan gender dirasa merendahkan martabat wanita. Yang mana dari tim pro ada Kak Omega, terus juga ada Dewi, dan juga ada Niken. Dan dari pihak kontra ada Rasal, ada Thalia, dan juga ada Sally. Oke, setelah menimbang dan juga menilai selama berapa menit dengan diri sendiri, dan juga ada tadi aku sempat chat di room Zoom, tapi tetap independen, yang mana penilaian berdasarkan aku sendiri. Oke, jadi pemenang pada malam kali ini adalah dari tim kontra. Tepuk tangan yang meriah. Oke, kenapa kontra? Pasti kalian bertanya-tanya kenapa harus kontra sih? Kenapa harus kontra? Yang pertama itu dari kontra dari segi waktu dalam menyampaikan perdebatannya tuh udah maksimal, udah pas banget. Emang waktu yang seharusnya tuh emang segitu kan. Itu dalam segi waktu yang pertama. Terus karena dari tim pro tuh tadi di beberapa penyampaian tuh emang waktunya tuh minim, padahal harus dimaksimalkan kan. Terus dalam segi argumen juga membawakannya udah bagus banget, di luar dugaan juga. Terus juga udah menjawab apa yang dipertanyakan dari pihak pro. Kayak gitu. Nah, itu alasan dari aku untuk menyatakan bahwa kontra adalah pemenangnya. Oke, satu kali lagi. Yang menjadi best speaker. Oke. Untuk yang menjadi best speaker pada malam ini sebenarnya lebih rumit daripada menentukan tim yang menjadi pemenang pada malam kali ini. Sebenarnya dari 5 pembicara tuh udah keren-keren banget. Oke, tapi aku harus memisah satu. Karena satu itu satu, bukan angka 2. Oke. Jadi aku memilih Thalia sebagai best speaker-nya. Oke, tepuk tangan guys. Tangan yang meriah. Yeay. Asal tim hore banget. Oke, kenapa Thalia? Walaupun tadi sempat bukan tertukar posisi dengan Rasal. Tapi argumen dari Thalia tuh tadi walaupun ya sedikit membawakan argumen baru segala macam, tapi aku rasa itu justru yang menjadi penguat dalam pihak kontra tersendiri kayak gitu. Dari itu Thalia udah bagus banget karena udah mengcounter segala pernyataan dari Kak Omega dan juga yang lainnya. Kayak gitu, makanya aku menobatkan Thalia di malam ini sebagai best speaker-nya. Oke, best speaker on cam dong. Ini mana sih best speaker-nya? Thalia, halo Thalia.
adakah kesan dan pesan terkait sudah dinobatkan sebagai best speaker? Oh, Talia. Oh ya, hadir. Nah, oke. On cam. On cam, Bentar. bro. Oke. Oke, bentar katanya. Sebentar Talia tuh kayaknya lama deh. Sabar, Oi. Sabar. Apa sih, Sal? Bentar, Sal. Nanya deh, Sal, kenapa, bentar, Tal. Kenapa tadi bisa tertukar posisinya sih? Biasa. Jadi itu kan ini mendadak ceritanya itu kan. Sumpah ya. Jadi gini, Rio, sebenarnya. Waktu Kak Wahyu Rama suruh kita nentuin, pembicara 1, 2, 3, awalnya aku yang pertama isi kan, aku bilang pembicara 3 tuh aku. Nah, terus abis itu pas kemarin malam aku bilang mau dituker nggak, Sal? Terus dibilang, nah nggak apa-apa. Terus aku udah ngomong oke. Makanya aku kayak bikin argumen gitu kan. Soalnya biasanya kebanyakan kalau misalnya latihan debat dan aku dapet pembicara ketiga, aku kayak lebih banyak apa ya istilahnya, kayak membidas tim pro gitu kan, sama nambahin argumen dari timku gitu, pembicara 1 dan pembicara 2. Nah, jadinya tadi aku tuh udah nulis di situ kontra 2 karena aku rasa kayak ya aku pembicara kedua, dan terus tadi kita sempat ngobrol kan di grup, emang nggak ada pembahasan kalau mau nuker posisi pembicara lagi, jadi aku rasa udah fix, udah final. Nah, pas aku mau ngomong, loh kok si Rasal yang ngomong, aku ini kan, aku kaget kan, aku tadi sempat bersuara tapi kayaknya nggak ke ini deh, nggak kedengaran gitu. Aku udah sempat open mic kan, aku udah bilang, loh Sal. Nah, terus dia kayak nggak itu kan, kayak nggak notice. Terus aku ngechat, terus dibilang, haha maaf guys. Terus dia bilang gitu, aku udah kayak, loh ini gini. Nah, makanya aku bilang sama kamu kan, kayak argumenku tuh jadinya percuma gitu sih. Oke. Tapi ini beneran loh, yo. Kontra itu emang sempat banyak problemnya loh. Tadi aja si Sally aja dia salah itu, salah nulis argumen ya di grup itu kan. Dia malah argumennya pro gitu. Jadi emang dadak banget akhirnya dia itu buatnya itu. Oke, gak apa-apa. Tapi tim kontra walaupun banyak problem, walaupun banyak permasalahan di belakang panggung, yang mana sekarang ditampilkan di Zoom ini, jadi yang lain juga pada tahu kan. Oke, tapi it's okay karena kalian udah jadi pemenangnya, terus juga kalian udah jadi best speaker-nya dengan argumen yang udah disiapkannya, walaupun tertukar kayak gitu, tapi at least memperkuat pernyataan-pernyataan dari pihak kontra sendiri. Oke. Ya mungkin itu dari aku sendiri. Sekali lagi terima kasih atas antusiasmenya dari pihak pro, dari pihak kontra, terus juga dari kawan-kawan yang udah menyaksikan perdebatan tadi. Oke. Terus kalau ada salah-salah kata, terus kalau ceringnya mungkin mohon maaf karena aku emang kayak gini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Wahyu Rahma. Baik, terima kasih kepada Kak Rio yang sudah memberikan penilaian. Selamat kepada teman-teman dari tim kontra yang sudah memenangkan perdebatan pada malam hari ini, dan selamat untuk Talia sebagai best speaker pada malam hari ini. Untuk tim pro tetap semangat ya, kalian juga bagus, cuman memang harus ada pemenangnya. Oke, karena sesi perdebatan dan penjurian sudah selesai, maka berakhir pula tugas saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Wahyu Rahma selaku moderator izin pamit undur diri, saya kembalikan ke Kak Fauzul. Baik, terima kasih kepada rekan saya Wahyu Rahma yang telah memandu latihan debat pada malam hari ini, yang mana kita sudah mengetahui siapa pemenang dan best speaker-nya, dan juga sudah mempelajari
argumentasi baru yang dibawakan oleh kedua belah tim. Dan terima kasih juga kepada Dewan Juri yang telah memberikan penilaian dan juga masukan dan juga tadi memberikan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, mari kita dokumentasikan terlebih dahulu sebelum kita beranjak pergi. Pada teman-teman semuanya, harap on cam dan Zul, aku mau masuk sebentar, Zul. Oke, silakan. Pertama-tama, tahu nggak sih guys, aku tuh seneng banget sama kalian semua. Kayak gini, aku kan udah makin tua ya semesternya gitu loh. Kayak aku melihat progres kalian tuh semakin bagus, kalian tuh semakin meriah buat aku sekarang gitu loh. Aku bangga banget sama kalian. Sedih banget. Jadi kayak apa ya? Kalian itu sekarang kayak bersinar buat aku gitu loh. Karena mengingat dulu UKM Debat kan ya bisa dibilang merangkaknya itu pelan-pelan kan. Terus juga dulu UKM Debat banyak problem lah, mulai dari banyak yang keluar, banyak yang kita keluarkan gitu. Dan sekarang kalian itu hebat, tahu nggak sih? Kayak aku lihat kayak Thalia, Rachel, Rio yang udah bisa menjuri gitu kan, kayak Wahyu Rahma yang udah bisa mimpin moderator, terus kayak yang lain-lain lah. Aku tuh progres kalian semakin tinggi gitu. Nah, semoga tuh kalian tetap semangat sampai selesai, sampai kalian wisuda dah pokoknya. Sampai kalian wisuda dari Unjaya ini tuh kalian tetap membangun UKM Debat ini semakin luar biasa. Amin. Dan semoga buat teman-teman kayak Sally, Dewi, Sadatul, Nadia, Alfia, Niken itu semakin bersemangat ya untuk tetap ada di UKM Debat karena benar-benar membangun. Terasa banget mulai dari Rachel yang udah semakin pro di bidang debat, Thalia, Rio, Fauzul, Wahyu Rahma juga. Kalian semakin bersinar buat aku. Jadi aku sangat mengapresiasi kalian semua teman-teman. Good luck. Terima kasih. Yuk kita ini on cam, dokumentasikan. Rahma mau tolong dipandu ya. Yang lainnya belum on cam. Yuk, Fadila, Dewi, Saadatul, Sally, Nadia, Alfia, Niken, Pramesti, Salha, Safitri, Dian. Yuk, open cam dulu yuk. Kasaha on cam, Kasaha. Masa diam-diam nge-SW-in, astagfirullah. Tapi gak on cam, parah banget sih. Yo, Kasaha, yo. Yo, Ratu. Terus Kasapitri, Alfia, Sadatul. Masih di Cina. Masih di Cina. Kok? Ayo. Nah, udah. Yang lainnya. Nah, yuk, open cam dulu. Adian, terus Niken. Fadilah, Saadatul, Sally, Nadia, Alfia, Niken, Pramesti, Pramesti skip. Dian, mau open cam apa enggak nih? Aku tunggu. Kayak orang India, aduh. Kepujul baca gak sih? Hah? Oh enggak. Apa ya? Itu di apa kolom di room chat itu kata Komi. Komi lagi demen ini Syahrul Khan. Oh. Pantes. Oke, mungkin kayaknya udah sih segini aja. Yang lainnya nggak bisa ya. Oke, kita dokumentasi ya teman-teman. Kita pose formal dulu. Kita formal dulu. Ya, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, next. Bebas.
Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, nice. Kembali ke Kak Fauzul. Oke, terima kasih kepada rekan saya Wahyu Rahman yang telah mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah berhadir dan semangat kepada kita semua dalam mengasah skill kita apapun itu. Terutama di UKM debat kita sendiri ini itu mengasah skill cara berpikir dan cara berargumentasi gitu. Saya mohon maaf apabila dari awal sehingga saat ini ada banyak yang salah baik ucap maupun sikap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye guys. Waalaikumsalam. Semuanya. Malam. Dadah. Teman-teman semua. Dadah semuanya. Rama. Aku stop recording dulu ya.